Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Teacher sini. Hari ini Michelle bakal berbagi untuk soal dan kisi-kisi tentang analis pemberantasan tindak pidana korupsi ahli pertama part 2. Jadi pastikan kamu udah nonton part satunya ya, biar makin banyak nih latihan soal. Tuh. Selamat sebelumnya buat kamu yang sudah lolos SKD dan hari ini atau besok mungkin kamu bakal eh, banyak kamu bakal ujian nih untuk seksi kompetensi bidang CPNS tahun 2023 khusus untuk jabatan. Yuk langsung aja Minjab kasih tahu kisi-kisi dan latihan soal. Kisi-kisinya ini ada 4 tentang perencanaan program pemberantasan tindak pidana korupsi, pemantauan dan evaluasi program pemberantasan tindak pidana korupsi, pengelolaan data dan informasi tindak pidana korupsi hingga advokasi kebijakannya. Gitu ya. Terus kompetensi khususnya itu ada penyusunan kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi penyusunan kebijakan, diseminasi program pemberantasannya, penyelenggaraan program seperti sertifikasi, sosialisasi kampanye korupsi, terus fasilitas penegakan kode etik dan kode perilaku KPK. Next, contoh soal nomor 1. Bagaimana advokasi kebijakan dapat memperkuat sistem peradilan dan penanganan kasus korupsi? Coba jawabannya apa? Benar ya, tentang C, dengan mendorong reformasi perundang-undangan dan peningkatan kapasitas lembaga peradilan. Jadi kayak advokasi itu hampir sama ya, advokasi negosiasi, tapi kalau advokasi itu kayak kebijakan gitu. Lebih ke gimana kita bisa mempengaruhi. Nah, dengan mendorong reformasi perundang-undangan dan peningkatan kapasitas lembaga peradilan, advokasi dapat memperkuat sistem peradilan dan mendorong reformasi perundang-undangan. Itu ya. Next. Peran masyarakat sipil dalam advokasi kebijakan pemberantasan korupsi yaitu apa kira-kira jawabannya? Benar ya, yang D, mengawasi, memberikan masukan, dan mendorong perubahan kebijakan anti korupsi. Begitu. Peran masyarakat sipil meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Next, advokasi kebijakan di bidang pemberantasan korupsi penting dalam konteks perbaikan tata kelola pemerintah agar atau manfaatnya adalah benar ya, dapat meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan. Karena dengan nggak ada korupsi itu sebenarnya ya ini lebih efisien sih administrasinya. Dan kamu harus tahu kalau mamanya semakin banyak kasus korupsi itu semakin aturannya akan semakin ribet. Begitu ya. Next, jadi nggak efektif sebenarnya tata kelola. Advokasi kebijakan bidang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah ya kelihatan ya dari cepat gitu. Jadi nanti kamu kalau mau ngerjain ujian itu coba lihat secara cepat gitu jawabannya apa. Jadi kalau bisa cepat ngerjainnya cepat gitu karena nanti ada beberapa nomor yang kalian perlu pemikiran yang lebih panjang apalagi soal-soal yang panjang gitu ya. Benar, jawabannya adalah yang B, upaya mempengaruhi kebijakan publik untuk meningkatkan pencegahan dan penindakan korupsi. Gitu. Next. Evaluasi terhadap kebijakan pemberantasan korupsi dapat membantu perbaikan dan peningkatan efektivitas kebijakan tindak pidana korupsi dengan cara evaluasinya itu dengan cara jelas ya yang D dengan menganalisis hasil dan umpan balik untuk perbaikan dan peningkatan. Next. Yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan transparansi dalam penyusunan kebijakan pemberantasan korupsi adalah transparansi nih kalau ini. Jadi kalau ngerjain soal SKB karena banyak dan capek gitu ya. Yang pertama, kalau nggak bisa udah lewatin, tapi pastikan kamu udah baca semua pilihan gandanya dan juga soal. Apalagi yang di kalimat terakhir biasanya soal. Terus yang saran dari Minjok yang kedua adalah coba kamu cari keyword-keyword. Contohnya kayak soalnya panjang ya, tapi keywordnya adalah transparansi. Kira-kira yang sesuai dengan transparansi yang mana nih? Nah, melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan akses informasi. Jadi ada pelibatan masyarakat, itu transparansi. Gitu ya. Kelibatan aktor masyarakat sipil penting dalam proses penyusunan kebijakan pemberantasan korupsi yaitu penting nih keterlibatan aktor karena
agar kebijakan yang selalu mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Gitu. Jadi nggak cuma dari pemerintahnya aja, tapi memang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Seperti itu. Aktor masyarakat sipil itu siapa aja sih? Ada LSM, ya, ya, yang lain-lain juga. Peran KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyusunan kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah, ya benar ya, menyusun kebijakan. Jadi bukan membuat peraturan hukum, guys, tapi lebih ke menyusun kebijakan dan kebijakan pemberantasan korupsi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Jadi nyusun kebijakan itu sama ngasih rekomendasi peran KPK tuh. Biar nggak ada korupsi lagi kayak gitu di Indonesia. Ya, penyusunan kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah penyusunan kebijakan itu berarti benar ya, pembuatan kebijakan untuk mencegah dan menindak tindak pidana korupsi. Next, apa yang menjadi fokus utama strategi advokasi kebijakan dalam bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menggunakan pendekatan bottom up? Bottom up udah jelas ya jawabannya yang B, meningkatkan partisipasi masyarakat sipil. Jadi bottom up itu dari kata bottom, bawah, up ke atas gitu, dari bawah ke atas. Jadi pasti dari masyarakat sipil gitu. Nah, buat kamu yang sedang belajar dan juga pengen nih nyoba internet tryout nih gitu sistem CAT, soalnya 135 eh, ada diskon terbatas untuk kamu yang mau tes tryout tanggal 21 Desember 2023. Tapi pastikan kamu masih dapat kuota ya. Jadi coba hubungi WA admin sales kita. Minjab juga nanti kasih di deskripsi gitu ya. Nomornya di 0895 351 91440. Jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya, dan jangan lupa share jika menurut kamu materi ini bermanfaat untuk teman dan keluarga sekitar. Semoga sukses ujiannya. Minjam akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya.